22, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Amin. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Amin. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada langit. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Amin. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu yang menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami datang membawa hati dan jiwa kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Seperti yang kami sudah dengarkan Tuhan Yesus, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadamulah harapan kami Tuhan. Waktu yang paling indah, waktu kami datang berdoa, bersujud, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Hanya Kau Bapa yang setia. Oh, kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bersyukur untuk rahmat-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada. Kaulah Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Kaulah kota benteng, perlindungan kami Tuhan, segalanya. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan, ada sukacita. Hanya dekat padamu Tuhan ada pengharapan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu, bawa pujian ini dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kalau setiap pagi kita bisa bangun, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak dapat kita balas dengan apapun.
selain memberikan pujian yang terbaik bagi Dia. Angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kepada Tuhan dengan sungguh, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang sempurna setiap hari dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu dan haus akan air Tuhan, demikianlah hati kami rindu akan Engkau. Seperti tanah yang kering, seperti tanah yang gersang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau pengharapan kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan, yang sanggup mengalirkan air kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan
hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Silakan Bapak yang kesaksian. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi kesaksian buat Bapak Ibu semua, mungkin saudara-saudari yang sebelumnya sudah mengenal saya mungkin lewat kelas ya, karena saya lihat di sini banyak yang ikut kelas kuliah. Nah, saya mau berbagi pengalaman saya. Ini saya flashback kembali jauh ketika saya masih berumur kurang lebih 20 tahunan. Saya sempat
mendapatkan sakit waktu itu. Saya mendapatkan sakit. Oh ya, saya sharing dulu. Sebelumnya saya beragama Muslim ya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya beragama Muslim. Saya sempat sakit waktu itu, dibawa ke rumah sakit di Mendika Permata Hijau. Dibawa rumah sakit Mendika Permata Hijau, masuk ke UGD. Ketika itu langsung ditangani oleh dokter-dokter yang jaga, karena malam ya waktu itu saya masuk. Karena di bagian perut bawah ini saya pembengkakan gitu, sakit, nggak bisa jalan sama sekali, sampai ke leher. Saya pikir tadinya stroke gitu, tapi kok kayaknya enggak ya. Dibawa kakak saya ke rumah sakit Medika Permata Hijau waktu itu. Karena kebetulan waktu itu saya tinggal di dekat sana. Saya masuk ruang ICU, unit gawat darurat dulu, terus baru masuk ke ruang dapat kamar gitu berapa menit kemudian. Saya bingung waktu itu ya. Saya berdoa gitu ya, menurut kepercayaan saya gitu. Saya berdoa, kenapa ini kok dapat cobaan segini berat gitu. Di usia saya yang masih muda ya, masih 20 tahun. Kok udah kena penyakit kayak gini gitu loh. Saya juga nggak tahu penyakitnya apa waktu itu. Waktu itu juga saya diambil darah, dicek darah saya. Diambil darah, kemudian masuk ke lab. Karena butuh proses, jadi hasil itu baru diterima sekitar pukul 4 pagi. Subuh gitu, mau menjelang subuh. Jam 4 itu saya diketok suster. Sebelum diketok suster itu, saya mengalami pergumulan nih. Saya mau ceritain di sini. Jadi waktu itu di situ ada kakak saya tidur di bawah gitu, ada bed, kalau nggak salah itu ada bed tambahan ekstra bed gitu. Di situ kakak saya sama ada pembantu. Nah, saya itu berdoa. Malam itu jam 11 malam saya berdoa. Jam 11 malam berdoa sampai jam 12 malam. Karena kebiasaan saya dulu, saya suka sembahyang tahajud ya. Kalau setelah mendekati dini hari sembahyang tahajud gitu. Saya berdoa menurut kepercayaan saya waktu itu. Nah, karena ruangan AC waktu itu, AC kok buka, jadi nggak ada ventilasi ya, karena apa, tertutup semua gitu. Cuman yang saya heran pada saat saya berdoa itu kok korden kayak AC-nya kenceng gitu, kenceng banget gitu, kayak jadi kordennya goyang gitu. Cuma saya pikir loh, AC-nya fan-nya cuma satu, apa namanya, blower-nya gitu ya, fan-nya cuma satu, kok kordennya sampai gitu. Saya pikir jendelanya kebuka. Saya lihat, saya intip gitu kan. Tapi enggak gitu, kakak saya tidur. Saya lanjutin doa lagi. Datanglah waktu itu kayak semacam, saya juga antara sadar enggak gitu ya. Jadi kayak cahaya itu datang. Cahaya itu datang tuh kayak masuk dari lewat jendela itu. Masuk lewat jendela itu terus hampirin saya di tempat tidur di atas bed di mana saya dirawat itu. Nah, nggak kelihatan sih mukanya kayak gimana, cuman tiba-tiba tuh dada saya dipegang gitu. Tangannya tuh seolah keluar dari cahaya itu, tangannya keluar dari cahaya, dada saya dipegang. Dada saya dipegang kok saya sempat perhatiin tangannya kok bingung gitu kan, karena menurut saya pikir kan tadi saya pikir nabi saya, menurut kepercayaan saya, kok ini bukan, kok berlubang gitu kan. Nah, dari situlah saya kemudian mencoba cari tahu kan, pergumulan gitu, ini siapa gitu. Apa malaikat, apa saya mau diambil Tuhan, apa gimana gitu kan, saya masih dalam pergumulan banget gitu. Saya berdoa, waktu itu dia sebut begini, nanti kamu akan tahu siapa saya. Sekarang kamu salah satu orang yang saya pilih. Gitu. Tapi nanti masih berapa lama terus nggak disebutin nama dia gitu. Karena menurut pemikiran saya itu adalah petunjuk dari Tuhan. Cuman saya belum tahu saya harus dipanggil kapan gitu. Saya tetap berjalan dengan kepercayaan saya. Saya berdoa sampai saya waktu itu saya menikah saya divorce. Saya langsung singkat aja ya ceritanya.
menikah saya divorce, kemudian saya tinggal dengan kakak saya. Tinggal dengan kakak saya. Tinggal dengan kakak saya, waktu itu kakak saya menikah dengan seorang pria gitu, yang beragamanya Kristen kebetulan. Kakak saya ikut, ikut kakak saya. Ikut apa? Ikut suaminya. Kakak saya perempuan. Ikut, setelah ikut gitu, saya biasa karena nggak lama itu, sekian tahun kemudian itu suaminya meninggal. Jadi suami kakak saya yang Kristen itu meninggal, dengan kakak saya tetap menganut Kristen, sementara saya masih Muslim. Nah, saya itu tinggal dengan kakak saya itu, karena saya divorce, kakak saya yang perempuan juga ditinggal suaminya, saya nganterin lah ke gereja nih, ceritanya setiap minggu, ibadah gitu. Saya ibadah tiap minggu nganterin gitu kan, karena kan nggak ada yang nganterin, beliau sendiri, kasihan perempuan gitu, saya temenin. Pada saat saya ngantar ke gereja, pada suatu ibadah gitu, kalau nggak salah waktu itu Natal. Natal itu kan malam ya, saya waktu itu gerejanya masih ikut kakak saya yang di GKI. GKI ada di GKI Kuitang. Di GKI Kuitang, saya ikut ke situ, saya nganterin, saya masuk. Pada saat perayaan Natal itu, saya melihat sosok yang waktu ada di rumah sakit. Nah, saya bingung lagi nih. Wah, berarti ini kalau saya tarik benang merah nih, ini nggak salah lagi orangnya pasti dia gitu. Nah, tapi wujudnya tuh dia nggak menampakkan diri dalam arti mukanya kayak gimana, nggak, dia tetap putih aja, bayangan putih gitu. Pada saat di panggung, jadi orang-orang manggung drama gitu, teater, dia muncul gitu. Terus datengin saya lewat suara, bukan dia datang ke saya gitu, terus dia ngomong, "Nanti kamu akan saya panggil," dia bilang. "Kamu ingat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu? Saya nanti akan panggil kamu," dia bilang gitu. Terus ya udah tuh, saya tetap, nggak mungkin lah, masa iya sih gitu kan. Saya pindah gitu, nggak mungkin. Karena saya juga di sini taat juga dengan agama saya. Setelah itu saya pulang, pada saat itu saya ada suatu reuni yang harus ada, jadi grup-grup sekolah gitu, grup-grup sekolah dulu itu, saya ada reuni, saya diundang. Padahal saya nggak pernah ikut sama sekali diundang reuni gitu. Nah, saya dimasukin ke grup ceritanya, ke grup SMA saya waktu itu. Nah, grup itu ada teman saya perempuan gitu, salah satu. Tapi saya waktu itu sama sekali nggak pernah kontak sama dia. Lucunya saya bawa handphone mandi. Di kamar mandi itu saya nggak pencet, nggak apa, tiba-tiba saya nggak pernah save nomor siapapun, nggak pernah, karena saya pikir saya udah 2006 saya divorce ya, 2006 sampai 2016 itu sekitar 10 tahun saya nggak pernah kenal perempuan. Saya hidup, ya cukup sakit hati juga dengan masa lalu saya gitu. Saya pengen sendiri dulu gitu. Sampai akhirnya pada saat itu di WA itu bunyi. Jadi si rasa kok, yang istri saya yang sekarang ini ya, "Ini kok, kamu telepon saya?" Saya bilang, "Saya nggak pernah telepon kamu, kapan?" Saya lihat telepon, tapi iya, saya miss call dia. Saya lucu, saya nggak pernah save nomornya loh padahal. Jadi nomor itu, jadi, di grup WA itu kalau saya nggak save kan dia akan nomor aja ya munculnya, heeh. Itu bisa ke-call nomornya istri saya yang sekarang ini. Saya juga bingung, nggak habis pikir. Saya tarik benang merah. Oh, berarti kejadian ini kok kayaknya beruntun gitu loh. Urutannya kok arahnya, sama gitu, ini proses Tuhan gitu ya, mungkin saya diproses Tuhan dulu gitu. Itu ketemu akhirnya. Dia nelfon gini, ngobrol kan, "Enggak, saya nggak nelfon," gini segala macam. Akhirnya karena kita teman lama sekelas dulu ya, sekelas saya, karena kan saya ngambil A1, faknya IPA dulu. Dulu A1 ya. Saya ngobrol gitu di WA, akhirnya kita janjian lah ketemu di Plaza Senayan. Plaza Senayan, kemudian ngobrol, nggak lama, selang waktu saya bilang, "Kamu kan," kita beda agama nih, saya Islam, kamu waktu itu dia Katoliknya, Kristen. Terus kita beda agama gitu, nggak mungkin lah kita ini segala macam. Cuman saya balik lagi, "Oke, kita gini aja, kamu kan sayang sama saya juga sayang sama kamu. Oke, sekarang kita buktiin nih, agama siapa yang benar?"
Saya pulang ke rumah, saya pelajarin tuh YouTube, semua saya lihat, apa segala macam, saya tarik benang merah sama peristiwa-peristiwa saya yang lalu. Wah, ini mungkin ada kaitannya dengan peristiwa saya yang lalu. Tanpa saya sengaja, tanpa rekayasa, tanpa saya, apa namanya, buat-buat gitu, kok bisa korelasinya kok antara istri saya dengan saya yang sekarang nih kok kaitannya dengan yang dulu. Akhirnya Tuhan kasih tahu lewat gereja. Pada saat saya ke gereja ngantar kakak saya lagi, hari Minggu saya gereja. Di situ ada voice yang benar-benar jelas banget gitu. Kamu sudah siap kalau saya pilih kamu sekarang untuk melayani saya. Artinya dalam bahasa Inggris ya. Wah, saya juga ngomongnya bingung tuh. Saya sampai bingung kok bisa suara bahasa Inggris ngomong sama saya, padahal saya bahasa Inggrisnya nggak bener, gitu kan, nggak ngerti gitu. Ngomong bahasa Inggris gitu. You have been chosen. Dia bilang gitu. Terus kamu harus siap. Apapun yang terjadi kamu harus siap. Pergumulan apapun yang kamu lakukan sekarang itu adalah kehendak Tuhan. Dan garis tangan kamu sekarang kamu dipilih, kamu harus berubah hidup kamu. Dari situ saya dikasih tahu, ditunjuk, itu kamu lihat orang yang di sana. Ini orang yang masih yang suara yang saya dengar. Kamu lihat orang yang di sana, dia bilang orang itu datang cuma untuk pamer jam Rolex apa segala macam bla 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 bla. Hatinya nggak ada ke Tuhan. Dia tunjuk lagi yang lain gitu kan, itu perempuan tua gini-gini segala macam ini. Dia nggak punya suami, dia bilang kok ini bisa tahu detailnya orang, padahal saya nggak kenal gitu kan. Suara ini kok bisa ngasih tahu saya nih siapa, saya aja nggak kenal gitu di gereja itu gitu. Akhirnya saya putuskan waktu itu karena saya putuskan pulang dari gereja itu saya tidur, malam itu saya berdoa. Tuhan, kalau emang kau pilih saya, tolong tunjukkan saya harus berbuat apa. Jika kau berkenan, ya memang wanita yang teman saya itu adalah jodoh saya dan kau berkehendak, maka terjadilah. Saat itu saya langsung ke GDI, Gereja Duta Injil yang ada di Ambasador. Besoknya gitu ya, saya tanya tuh informasi untuk saya bisa masuk ke dalam Kristen itu saya harus bagaimana. Awalnya sih saya ke GKI dulu. Di GKI prosesnya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun tuh mengalami proses yang pergumulan yang, wah saya belum tentu diterima nih, saya bisa di-reject segala macam, apalagi istri saya seorang Katolik. Wah, jadi pergumulan begitu, terus akhirnya saya ke GDI. Saya coba cari informasi di GDI, saya juga dulu belum tahu sekte-sekte gitu ya, masih ada Ortodoks, ada apa tuh sekte kayak gitu, saya belum tahu, Pantekosta apa. Saya ke GDI. Di Duta Injil saya ketemu sama seseorang, dikasih tahu bahwa ke gereja di atas itu, yang dia mau atas mungkin bisa membantu saya untuk sekedar mengenal dulu lah firman Tuhan atau apa gitu ya. Bagaimana sih agama Kristen gitu. Saya naiklah ke atas ke sekretariat saat itu. Saya naik ke atas, ketika itu juga langsung disambut oleh bagian adminnya. "Baik Pak, saya akan proses." Besok saya ditelepon di WA. "Silakan nanti Bapak Sabtu datang untuk ikut, apa namanya, katekisasi ya, kalau nggak salah ya, bimbingan bimbingan itu loh, agama itu." Saya dikasih pelajaran-pelajaran gitu, untuk apa namanya, menguatkan ya. Waktu itu saya dibimbing dulu, saya ikuti dengan tekun gitu. Saya ikuti dengan tekun sampai akhirnya saya beroleh dibaptis. Saya putuskan untuk ikut dibaptis. Waktu itu ditanya juga sih, "Bapak udah siap mau ikut dibaptis atau enggak? Mumpung ada gelombang yang sedang mengadakan baptis," gitu. Saya bilang, "Saya nyatakan siap, saya siap." Pada saat saya dibaptis, selesai dibaptis itu saya pulang ke rumah, saya berdoa. Berdoa, terus Tuhan datang lagi. Ya nggak tahu Tuhan, nggak tahu malaikat, saya juga nggak bisa bedain itu, karena suara. Sudah mengerti maksud maksud saya yang dulu beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya datang di rumah sakit, udah tahu ya sekarang maksudnya ini tujuannya, tapi bahasa Inggris kayak gitu. Saya bilang, "Oh ya Tuhan, saya tahu, saya ngerti, saya paham maksudnya ini. Ternyata, ini kehendak Tuhan, maka terjadi terhadap hidup saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih Engkau telah memilih saya." Langsung direct direct langsung datang ke dalam hidup saya, tidak dengan perantara orang manapun, tidak tidak dengan perantara orang manapun, jadi datang langsung dalam hidup saya, dan saya dipilih. Saya berterima kasih, dan sampai sekarang saya masih rajin dengerin YouTube, apa segala macam, info-info untuk bisa saya. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Seno, kemarin saya lihat ada sekolah online, sekolah STT online, karena saya kepingin melayani gitu ya, hati untuk Tuhan gitu, hidup saya. Saya berusaha untuk
apa sih gitu, Tuhan itu kayak gimana, dan saya mencoba untuk belajar. Saya nggak malu, saya udah umur 40, saya tetap mau belajar, saya tetap merasa diri saya nol dan saya bukan siapa-siapa, saya harus harus melanjutkan hidup saya ke depan. Dan akhirnya saya melamar istri saya, menikah sampai sekarang 2017 sampai 2019 akhirnya ketemu di gereja GKI The Way ini. Begitu kurang lebih. Sekian kesaksian dari saya. Mudah-mudahan bisa menguatkan teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa atas kesaksiannya Pak Bayu. Tuhan Yesus akan terus membimbing dan tahu isi hati setiap kita untuk melayani Dia. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini anak-anakmu kumpul bersama di dalam Zoom, dalam satu komunitas di mana kami semua memiliki hati yang sama, iman yang sama. Tuhan, di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, kami meluangkan waktu sesaat, tidak banyak Tuhan, tapi kami berdoa bersama. Biarlah pandemi ini cepat berlalu, biarlah masalah ini cepat berlalu, biarlah seluruh permasalahan dunia ini cepat berlalu. Kami tahu Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami mempunyai kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa sungguh untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja-gereja kami, untuk seluruh umat-umat kesayangan-Mu, sehingga kami semua kemanapun melangkah dipimpin, ditutup bungkus oleh Roh Kudus-Mu. Kami percaya dan kami selalu beriman, kami diluputkan dari segala COVID-19 ini. Kami akan diluputkan oleh corona ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang bisa memagari kami. Dari sekarang sampai nanti Tuhan datang menjemput kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami telinga yang kurus untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua yang ada di ruang Zoom ini. Terima kasih. Saya akan membawakan sebuah firman yang bertema tentang pemeliharaan Tuhan. Dan itu saya ambil dari Mazmur 105 ayat 4. Saya akan membacakannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pemeliharaan Tuhan itu sudah dimulai sejak ada perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Ya. Bangsa Israel dimulai dari sebuah keluarga yang kecil, bukan keluarga yang besar. Nyaris tidak memiliki keturunan kalau diikuti iman. Karena janjinya Tuhan dengan Abraham adalah sampai mati pun Abraham tidak melihat keturunannya menjadi besar, gitu loh. Mereka dimulai dari sebuah keluarga yang kecil dan sampai mati pun cuma ada Ishak, Yakub, dan Yakub pun belum menikah, ya kan? Nah, mereka mengembara dari satu bangsa ke bangsa lain. Ingat, mereka adalah suku nomaden yang tidak mempunyai ketetapan suatu tempat, sehingga apapun yang mereka lakukan adalah membangun tenda, tinggal di situ, dan Tuhan pun menjanjikan Abraham dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan tanpa ada perjanjian MOU yang bagaimana gitu. Dan mereka Tuhan menjanjikan bahwa hanya keturunan mereka akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan gitu kan. Nah, ini janji yang tidak dilihat Abraham, tapi akhirnya kita melihat semua di sekarang ini gitu loh. Nah, mereka mengembara dari satu bangsa ke bangsa lain dan dari suku lain ke suku lainnya. Dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan menjaga dan melihara mereka dengan luar biasa. Ya. Bagaimana dari perjanjian Tuhan Abraham terus turun ke anaknya Ishak dan terus turun ke Yakub. Nah, sebetulnya Mazmur ini ditulis sebagai ingatan kolektif kepada orang-orang Israel sebagai bangsa yang kecil dan lemah, namun Tuhan masih menjaga dan memelihara mereka menjadi bangsa yang besar. Mazmur ini juga mengingatkan bahwa bangsa Israel agar menyadari bahwa mereka bukanlah siapa-siapa tanpa penjagaan Tuhan gitu. Hal ini terlihat jelas melalui pengalaman hidup Yusuf,
yang penuh kepahitan dan penderitaan, namun Tuhan ubahkan pada waktu yang tepat. Melalui Yusuf, Allah telah memelihara kelangsungan hidup sebuah keluarga kecil yang telah menjadi bangsa yang besar, sesuai janjinya kepada Abraham. Nah, ini adalah sesuatu janji yang di mana Tuhan memberikan suatu janji dan itu harus ditepati. Makanya kalau kita jadi manusia jangan asal janji dan gombal janji doang gitu kan. Ingat, Tuhan adalah orang yang kalau sudah berjanji, dia pasti mentepati. Makanya kalau di dalam Alkitab kita sering katakan kita bernasar, kita kalau berjanji sama Tuhan, ingat, nasar itu kalau sudah bernasar harus cepat-cepat dibayar, ditepatin. Dia sebel orang yang ngeyel-ngeyel nazarnya, janjinya, menepati janjinya, apalagi sampai mengingkari nasarnya gitu. Nah, itu yang Tuhan tidak suka gitu pada setiap umatnya. Nah, kalau nggak berani janji, nggak sanggup menepati, jangan berjanji gitu, kan gitu. Nah, Tuhan sudah berjanji dia akan memelihara suatu bangsa, maka lihat dari cerita Yusuf, ya kan? Dia mengutus Yusuf dulu ke Mesir, karena kedepannya nanti akan terjadi kelaparan yang dahsyat yang akan membunuh hampir sepertiga manusia di bumi ini atau setengah dari bumi ini, karena itu kelaparan sangat luar biasa sampai apa, ada beberapa tahun sampai tapi semua makanan itu, subsidi makanan ini ada di Mesir. Nah, Tuhan sudah merencanakan semua itu dan menepati. Dia tidak mungkin kalau sudah berjanji, dia tidak menepati bahwa ada satu bangsa besar nanti kelak akan terpelihara di Mesir. Dan semua ini terlihat bahwa Yusuf, dimulai dari Yusuf dan menjadi orang kedua di tanah Mesir itu tangan kanannya Firaun, dan dia benar-benar satu bangsa itu terpelihara di situ di tanah Goshen, daerah yang benar-benar hijau untuk penggembala tinggal di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yusuf pun sendiri tidak langsung menjadi perdana menteri atau menjadi tangan kanannya Firaun. Itu pun mengalami proses, ya kan? Dia harus dijual, dia harus dijadikan budak, dia harus tinggal di penjara gitu. Tapi semua ini ada rencananya Tuhan. Dan kalau berbicara tentang sikap Yusuf, nah itu luar biasa sekali. Dia hanya menunggu dan menanti bahwa prosesnya Tuhan akan terjadi dalam hidupnya dia dan masanya akan tiba gitu. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan dari bangsa Israel, ya kan? Nah, dalam logikanya manusia mungkin berbagai peristiwa yang terjadi atas bangsa Israel dianggap sebagai suatu kebetulan. Nah, jika dilihat dari sisi iman yang selalu terarah kepada Tuhan, maka di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup umatnya, ada campur tangan Tuhan di situ. Di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan memelihara umatnya apapun kondisinya, ingat. Apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Ya, yang tidak sama sekali di luar nalar manusia, tapi mungkin semua bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya bencana alam atau rancangan jahat manusia dapat dibalikkan oleh Tuhan menjadi pengalaman rohani yang indah. Ada orang yang merancangkan yang jahat-jahat terhadap kita, atau hidup kita sudah sesuai jalannya Tuhan, track-nya Tuhan, dan ada yang merancangkan kejahatan kepada kita, kejahatan-kejahatan, Tuhan dengan mudahnya membalikkan itu menjadi suatu pengalaman rohani, menjadi berkat, menjadi hal yang baik. Tidak ada satupun kejahatan yang dapat menggagalkan rencananya Allah. Nah, kalau Allah sudah merencanakan, sudah memotivasi hidup kita, kejahatan apapun bisa Tuhan gagalkan. Itu ingat. Itu yang harus selalu kita ingat. Kalau kita hidupnya sudah benar dan track-nya sudah benar, apapun rencana jahat Tuhan bisa gagalin. Semua ada dalam kendalinya Allah yang memelihara hidup orang-orang yang dipilihnya. Nah, problemnya apakah pengenalan kita akan Tuhan membuat kita melihat setiap peristiwa dari kacamata iman? Apakah kita merasa aman karena sudah percaya Tuhan yang menjaga? Atau adakah kekhawatiran yang kita rasakan hari ini sampai membuat kita meragukan Tuhan, ya? Dalam kondisi pandemi ini saya yakin banyak iman-iman yang sudah runtuh. Runtuh dalam arti
tidak begitu percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ingat di dalam pandemi ini, corona ini kita tidak bisa melihat. Kalau musuh kelihatan enak dilawannya gitu loh. Tapi kalau musuh nggak kelihatan, ini yang susah gitu. Kalau musuh kelihatan, porsinya kita ngelawan. Tapi kalau musuh tidak kelihatan, bukan porsinya kita lagi untuk melawan gitu loh. Corona ini, COVID-19 ini tuh kayak apa, kayak roh aja, kita nggak tahu kapan dia muncul, kapan dia nempel, ya kan. Virus-virus ini kita nggak bisa lawan. Nah, berarti bukan porsinya kita untuk melawan, porsinya siapa? Porsinya Tuhan. Porsinya Tuhan yang melawan gitu. Jadi kita membereskan porsinya kita apa? Porsinya kita menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, seperti dia memelihara bangsa Israel, dia akan memelihara kita juga, ya kan? Makanya saya yakin dan percaya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu berhubungan dengan Tuhan itu setiap orang tuh ada malaikat penjaganya sekaligus malaikat mencatat perbuatan kita. Ya, dia mencatat setiap perbuatan detik kita dan dia akan sekaligus merangkap menjaga kita. Jadi dia tahu nanti ada virus-virus yang akan nempel atau apa pada tubuh kita atau apa, dia sudah akan meluputkan, dia akan menghalaunya gitu. Jadi percaya kita mempunyai Tuhan yang sudah mengutus personil tentaranya itu untuk malaikatnya itu untuk menjaga setiap umat-umat anak-anaknya gitu. Problemnya kita jangan lari dari hadapan dia. Jangan melepaskan tangan yang sudah dia berikan kepada kita ini. Banyak anak-anak sekarang ini di dalam masa krisis pandemi ini berubah. Berubah setia, berubah takut, dan paranoid. Toh toh kita tidak bisa toh kalau memang ini virus itu nempel, virus itu kena, bagaimana Pak? Gitu kan. Kalau protokolnya sudah dilakukan yang dihimbau oleh pemerintah atau medis, sudah dilakukan dengan baik dan masih terkena corona juga, ya sudah jalannya Tuhan. Kita tidak mempunyai pilihan toh. Tuhan bisa memanggil semua orang dengan cara dia sendiri gitu. Apa bedanya orang mati kena corona dengan kapal nyublek, kapal nyungsep, ketabrak mobil, ya kan? Banyak kita lihat kisah-kisah itu orang apa menghindari corona, jalan sore-sore supaya lebih sehat, ketabrak mobil, ya kan. Padahal jalan sore, tapi ya apa mau dibilang gimana, padahal dia dekat sama Tuhan dan sekaligus pelayan Tuhan gitu. Banyak kejadian-kejadian gitu. Ya Tuhan punya punya ranah, Tuhan punya otoritas, punya untuk memanggil setiap anak-anaknya bagaimana cara balik kepada Dia gitu loh. Yang porsi yang harus kita lakukan adalah terus berhubungan sama Dia, apalagi kondisi sekarang ini, kemana-mana pun tidak bisa. PSBB di mana-mana, lockdown di mana-mana, yang keluar juga dia takut. Ketakutan pasti ada, khawatir juga ada, tapi tidak sampai bahwa melewati porsinya, bahwa kita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan dan ketakutannya sampai luar biasa gitu. Andalkan Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang bisa memelihara kita, hidup kita gitu. Kita tidak bisa apa-apa, ya kan? Tuhan sudah memberikan di dalam Alkitab tulisan wahyunya, firmannya, kalimatullah-nya gitu loh. Kepada kita melihat bahwa dia sanggup memelihara satu bangsa yang besar. Memelihara Anda dan keluarga Anda itu bukan hal yang susah gitu. Gampang sekali, gampang sekali. Jadi di dalam masa pandemi sih saya menghimbau bahwa terus andalkan Tuhan dan ingat bahwa firman yang dikatakan di Mazmur 105 ayat 4 itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Artinya, kita harus mempunyai effort khusus, effort yang luar biasa, yang bukan biasa-biasa, tapi terus mencari Tuhan dengan kekuatannya. Dengan melakukan hal yang seperti ini, pagi-pagi kita mempunyai satu komunitas seperti ini, sebetulnya kita sudah melakukan apa yang firman katakan. Ya, separuh kecil kita sudah berjalan di dalam track-nya Tuhan, bahwa
kita mulai dengan sesuatu yang kita lakukan sekarang ini, mencari wajahnya Tuhan, dan terus berhubungan dalam komunitas, baik itu komsel, baik itu menara doa, ya ada sesuatu yang sudah kita tabur, tapi kita tidak tidak menggubrisnya. Pokoknya saya tahu tabur dulu lah, Tuhan mah urusan nanti itu kan. Ada orang kan nggak mau menabur, tapi maunya menuai. Itu yang saya bingung kadang. Nggak menabur, tapi mau menuai. Lah apa yang dituai gitu loh? Apa yang dia tuai? Doa juga jarang, kumpul-kumpul seperti ini, atau komsel juga tidak gitu. Membaca firman juga tidak. Lalu nanti di penghakiman nanti dia mau menuai apa? Kalau yang ditabur aja nggak ada gitu. Kedekatan dengan Tuhan tidak ada, ya kan? Ibarat seorang anak kalau nggak dekat sama bapaknya pun bingung ini anak siapa kadang. Mau diajak ngobrol bukan, nggak dekat gitu kan. Kita harus menjadi seorang anak yang selalu merengek-rengek sama bapaknya. Waduh itu bapaknya tuh lumayan kocar-kacir hadapin anak-anak seperti itu, tapi udah pasti selalu berhubungan dengan dia dan selalu setiap hari mendengar suara dia gitu kan. Nah, kita lihat dari ayat firman ini bahwa kita harus terus menjaga, mencari wajahnya Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan semuanya sempurna. Percayalah, di dalam pemeliharaan Tuhan kalau tidak sempurna berarti kita salah menyembah Allah gitu. Ya, kalau di dalam kehidupan yang sekarang kita jalani ini, kalau Tuhan tidak bisa membalikkan yang jahat menjadi baik, yang buruk menjadi berkat, ya kita salah menyembah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang dia katakan di dalam Injilnya, di dalam firman-Nya itu tidak main-main. Itu iya dan amin gitu loh. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai porsi dan kuasa otoritas yang luar biasa untuk merombak hidup kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk mengubahkan segala apa yang terjadi di dalam hidup kita. Di masa pandemi ini semua mengalami hal yang sama. Bukan Bapak Ibu saja, semua. Bukan Indonesia saja, dunia. Semua menghadapi problem yang sama, polemik yang sama, tetapi semua harus keluar dan bagaimana cara menanganinya. Frame-nya harus dari mana melihat sisi penanganannya. Nah, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang penuh kasih. 2000 tahun lalu dia sudah memberikan kasih itu kepada kita, hari ini pun sama. Nah, pakailah kacamatanya Tuhan untuk melihat segala persoalan ini. Pakailah kacamatanya Tuhan, firman, frame yang sama dengan Alkitab kita melihat bahwa segala perlindungannya Tuhan itu adalah sempurna atas anak-anak yang mencari Dia, yang terus mencari Dia. Ingatlah, Ia adalah Allah yang berkuasa dan setia. Ia sanggup menjaga dan memelihara hidup umatnya. Karena itu jangan pernah ragu untuk mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaannya yang ajaib dan perlindungan yang penuh kuasa. Demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat, semoga bisa memberikan kekuatan di masa-masa sulit ini, di pandemi ini. Terima kasih, semoga dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar, tundukkan kepala. Bapa mengucap syukur, hamba-Mu telah memberikan firman yang Tuhan titipkan di mulut hamba. Hamba-Mu bukan apa-apa, hanya sebagai penerus apa yang Engkau inginkan sampaikan Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan biarlah terus menguatkan di masa-masa sulit ini, di masa yang tidak enak ini Tuhan. Semua kami mengalami hal yang sama, tapi kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang bisa menghalau apapun di depan mata kami. Dengan satu kata saja, ombak lautan teduh atau apapun bisa teduh di hadapannya. Apalagi segala masalah dalam hidup kami. Kami percaya, kami serahkan perkara hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memulihkannya. Karena kami tidak sanggup dengan kekuatan kami Tuhan, dan itu pun menjadi kutuk jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami percaya, kami hanya boleh mengandalkan satu kekuatan saja, yaitu kekuatan ilahi. Kekuatan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkat firman-Mu telah hamba sampaikan, semoga menjadi kekuatan. Di masa sulit ini mereka terus memegang tangan-Mu dan terus berseru, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati sama-sama katakan, amin. Amin buat firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, bahwa Tuhan adalah kekuatan buat kita semua. Kita akan persiapan untuk masuk di dalam pokok-pokok doa kita selanjutnya.
Sebelumnya kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan, kekuatan kami. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang memelihara kami. Yesus namanya, Yesus yang kami sembah, kami agungkan tinggi, kami muliakan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami bersyukur, kami bersyukur. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, karena kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Berkati ya Bapak, para ilmuwan yang sedang membuat vaksin COVID-19, supaya mereka Engkau beri hikmat-Mu, agar formula vaksin yang tepat dapat dibuat dan ditemukan ya Tuhan. Tuhan juga berkati agar pasien COVID dapat disembuhkan dan imun mereka menjadi kuat. Berkati orang-orang yang sehat ya Bapa, supaya mereka dapat terhindar dari COVID. Berkati juga Bapa pandemi ini agar bisa teratasi dengan baik. Berkati juga oleh negara-negara di seluruh dunia Bapa. Bapa juga berkati ekonomi dunia yang berdampak sangat karena COVID ini. Berkati kami masyarakat dunia agar boleh bertahan dengan baik dalam menghadapi situasi ekonomi yang mulai kacau. Ya ini memang sudah tua dan banyak musibah-musibah di setiap negara. Berkati negara-negara yang terkena musibah, agar dapat pulih dan kami sebagai warga dunia ini bisa saling bahu-membahu membantu. Bapa berkati juga gereja-gereja-Mu di dunia ini, agar kami semua yang sudah menjauh hati kiranya boleh berbalik mencari-Mu dan memenuhi gereja-gereja-Mu. Karena COVID Bapa, di mana kami yang mau beribadah juga tidak bisa, kiranya Bapa tetap berkati segala keperluan gereja-Mu di seluruh dunia. Berkati para hamba-Mu Bapa, agar mereka tetap memiliki hati yang melayani dan iman hanya kepada-Mu. Sekarang ini LGBT sudah marak Bapa.
Berkati kami sebagai anak-anak-Mu agar tetap memiliki kasih kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat kebenaran dan boleh berbalik ke jalan-Mu Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap suami istri yang berada di dunia ini agar mereka tetap merasakan cinta mula-mula, sehingga perceraian dapat dihindarkan. Bapa, oleh karena kasih-Mu kami ada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Sepanjang hidup kami, kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu bukan karena kuat dan hebat gagah kami, karena kasih penyertaan dari-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga pada kesempatan hari ini mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami boleh ada di bangsa ini, kami juga percaya bukan suatu kebetulan, sehingga kami juga mau melepaskan berkat untuk bangsa kami tercinta Indonesia ini. Kami mau Kau berkati para pemimpin Tuhan Yesus dari yang tertinggi hingga yang terendah, mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga mereka di tengah masa-masa sulit ini, khususnya di Indonesia, mereka bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar, keputusan yang bijak, yang untuk rakyat banyak Tuhan Yesus, biar kami Indonesia bisa keluar dari masa-masa sulit ini, mereka dapat memberikan solusi yang terbaik kepada kami, baik dari segi kesehatan, bagaimana mereka menangani permasalahan-permasalahan PSBB yang ada ini, maupun juga kalau kami melihat di berita resesi ekonomi ada di depan mata kami Tuhan Yesus akibat dari corona ini. Kami mau berdoa meminta pertolongan penyertaan daripada-Mu biar Kau yang melindungi bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang sanggup untuk memulihkan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang kami tahu dan yakin terkena dampak yang cukup luar biasa dari corona ini. Biar Kau berikan damai sejahtera, sukacita, berkat yang daripada-Mu untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja-gereja kecil yang nggak bisa untuk mengimbangi dengan keadaan ini. Mereka tetap masih harus berjuang, biarkan Kau menyertai mereka Tuhan Yesus. Biar apapun yang terjadi, mereka masih punya semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau. Terlebih lagi pelayan-pelayan-Mu yang melayani di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Kau berkati mereka, Kau berikan kesehatan yang terbaik yang daripada-Mu, biar mereka bisa terus sehat, kuat, dengan api yang menyala-menyala, terus melayani Engkau, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa, kalau misalnya akibat dari corona ini, semakin banyak juga kasus-kasus perceraian di Indonesia. Kami mau berkati Tuhan Yesus, biar Kau berikan kasih damai sejahtera yang daripada-Mu untuk di tengah-tengah setiap keluarga yang ada di Indonesia. Biar bagaimanapun kami satu sama lain bisa saling mengasihi orang tua pada anak, suami kepada istri, semua bisa rukun hidup bersama, terlebih lagi khususnya terus mengandalkan Engkau dalam keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, anak-anak-Mu, biar Kau sertai, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus bisa berjuang mengandalkan Engkau saja, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, biar doa kami ini kami serahkan kepada-Mu, tapi kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami dan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan, atas kebaikan-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Kami dalam rangkaian doa kami juga berdoa Tuhan khusus untuk gereja kami Tuhan, JKI The Way Tuhan. Kami yang mempunyai misi Tuhan, growing together with to be like Christ. Tuhan, biarlah visi yang boleh kami ada di gereja JKI The Way Tuhan, boleh sungguh-sungguh Tuhan kami jemaat-jemaat-Mu, baik jemaat yang online ataupun jemaat yang sudah terdaftar Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan,
sehingga kami boleh tetap terus setia Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pastor, khususnya kepada gembala kami, Bapak Paulus Yusinus Suarsana. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana yang daripada Engkau saja, sehingga dia semakin luar biasa bertumbuh dalam Tuhan. Berkati juga keluarganya, Tuhan Yesus, tetap dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Berkati semua pastor yang ada di JKI 2 Tuhan, tetap Tuhan senantiasa menyertai setiap pelayanan mereka, yang terbaik hanya dari Engkau saja Tuhan. Berkati juga untuk tim imam musik, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk tim digital ministry Tuhan. Tuhan berkati, biarlah setiap rencana-rencana yang boleh kami buat Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap program yang sudah kami buat juga Tuhan, gereja kami ini Tuhan, biarlah semuanya atas perkenanan Tuhan Yesus saja. Semuanya Tuhan yang berkenan atas setiap program yang boleh kami buat Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun berada, dan kami pun jemaat-jemaat-Mu Tuhan juga boleh menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami, sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim doa yang tetap setia mendoakan setiap pergumulan-pergumulan jemaat ataupun negara bangsa kami. Tetap Tuhan, biarlah mereka tetap setia Tuhan dalam melayani Engkau, jadi tim doain Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh jemaat kami Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan, di tengah pandemi Tuhan, pasti begitu banyak hal yang kami rasakan Tuhan. Tapi Tuhan, kami akan percaya atas penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kami Tuhan. Sehingga kekhawatiran, ketakutan Tuhan, itu semua Tuhan halaukan. Kami yakin yang percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan Tuhan biarkan tergeletak, tapi tetap dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Berdoa untuk kesehatan semua para jemaat kami, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang dalam permasalahan pergumulan Tuhan bukakan jalan keluar Tuhan, baik dalam masalah juga keuangan mereka ataupun dengan pekerjaan, usaha, keluarga, sekolah anak-anak, semua Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan, kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah tetap kami dalam tetap setia, tetap tidak lupa dan berserah semua hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami yang selalu kami lakukan secara online juga Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan sinyal juga selalu baik Tuhan, dan semuanya boleh berjalan dengan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa. Berdoa juga untuk ibadah sekolah minggu kami, Genji Tuhan, yang walaupun kami belum bisa berkumpul bersama dengan anak-anak kami, tapi kami bersyukur Tuhan dengan melalui media online, kami boleh tetap beribadah, kami anak-anak pun juga boleh tetap sukacita menerima setiap firman Tuhan. Tuhan yang berkati, biar Tuhan juga anak-anak-Mu tetap terus rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap rencana kami yang akan rencana akan mengadakan Natal secara online, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana kami, kalau Tuhan berkenan, biarlah semuanya berjalan dengan baik, dan Tuhan, kebutuhan kami, Tuhan yang cukupkan, Tuhan Yesus. Untuk kebutuhan gereja kami juga Tuhan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan finansial gereja kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa setiap kebutuhan Tuhan yang tahu dan Tuhan yang cukupkan, dan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan biarlah boleh menjadi saluran berkat dan boleh memberkati gereja kami JKI 2 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, haleluya. Kembali kami menghampiri Engkau Tuhan dengan doa. Kami mau berdoa buat saudara kami Bapak Rimson Huta Barat yang sekarang di sel Polres Tangerang Selatan. Tuhan berikan kekuatan dalam menjalani kelas kehidupannya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan berkati istri Esther, anaknya Bonar Johannes, anak Mario Febrian,
biarkan Tuhan tetap pemeliharaan Tuhan terhadap keluarganya yang selamat. Pak Rimson di dalam kelas kehidupannya. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, buat keadaan seluruh tahanan yang ada di Polres Tangerang Selatan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan semua Tuhan virus yang mau masuk ke dalam tahanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa melayani dan kami bisa Tuhan bersekutu, menaikkan pujian dan korban kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Lydia, istri dari Pak Tony Tuhan Yesus Kristus, yang informasi statusnya positif COVID-19 Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sembuhkan ya Bapak Tuhan. Berkati makanan Tuhan Yesus Kristus yang bergizi sehingga itu menjadi imun ekstra yang bisa melawan ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan Yesus Kristus, Pak Tony dan anaknya Tuhan, jauhkan dari virus ya Pak. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat Ibu Lina, Tuhan Yesus Kristus, dan kelemahan tubuhnya, agar ia cepat pulih. Ibu Tantri dan Pak Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Tuhan Yesus Kristus dan kelemahan tubuhnya. Oma Leni yang sekarang di ICU Tuhan, kami tahu dan yakin Tuhan Yesus Kristus tetap Tuhan bersama dengan Ibu Leni dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Rencanamu indah buat Ibu Leni. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus Kristus buat persembahan yang sudah diberikan di dalam Tower of Prayer online ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa juga buat Ibu Roli dan Rain, disertai dan diberkati. Tuhan berkati juga Pak Bayu, Rahendra dan keluarga, disertai dan diberkati. Tuhan berkati Pak Les dan Bu Iren, Bu Neta Katrina, Tuhan sertai dan berkati dalam keluarganya. Pak Amos dan Bu Tuhan berkati, Buster, Tuhan memberkati, Henry Suseno, Tuhan berkati dan sertai, Pak Filio, Tuhan berkati dan sertai, Bu Amel, Tuhan berkati dan sertai, Ibu Gembala kami, berkati sertai Tuhan Yesus Kristus, Om Mayen, orang tua yang kami sayangi Tuhan Yesus Kristus, berkati dan sertai, Bapak Ishak Sudarmajid, Tuhan sertai dan berkati, Pak Wijaya, Tuhan sertai dan berkati, Pak Riko, Tuhan sertai dan berkati keluarganya juga Tuhan, Pak Prana dan Bu Mona dan keluarganya disertai dan diberkati, Pak Jimmy dan keluarga disertai dan diberkati, Ibu Vina dan keluarga disertai dan diberkati, Pak Alek dan Bu Sheila, Tuhan sertai dan berkati, dan Ibu Baby, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa, Tuhan sertai dan berkati keluarganya, Ibu Lina Halim, Tuhan sertai dan diberkati, Ibu Yolen Aurelia, Tuhan sertai dan diberkati, Pak Dimas dan Bu Hona, Tuhan sertai dan diberkati, Pak Budi dan Pak Dian yang di Bali, Tuhan sertai dan diberkati, Pastor Bimo, Tuhan sertai dan diberkati, Cifon, Tuhan sertai dan berkati, Pak Rudi dan keluarga, Tuhan sertai dan diberkati. Saleh-saleh Kristus, arahkan pikiran dan hatimu. Kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, komitmenmu dalam Tuhan. Bawa nama Yesus dalam semua lini hidupmu. Ketahuilah, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Prana. Puji Tuhan, ibadah Hour of Prayer kita pagi hari ini telah selesai. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, saya lihat ada Pak Ishak Sudarmaji yang baru pertama kali hadir. Shalom Pak, selamat bergabung bersama kami. Mungkin bisa perkenalan Bapak dari mana? Halo Pak Ishak. Halo Pak Ishak. Tahu bergabung di sini Halo, dari Pak mana? Ishak. Beberapa menit saya persilakan pada Bapak untuk perkenalan diri. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Bisa dengar suara saya? Dengar. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam kenal dari kota Bengawan, kota Solo. Oh, Solo. Ya. Nama saya Peltu Ishak Sudarmaji. Peltu bukan pembantu letnan 1, tetapi pelayan Tuhan. Saya melayani di kota Solo. Puji Tuhan, pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan dapat bergabung untuk berdoa bersama-sama melalui Zoom. Dan ada beberapa sahabat kami yang kami kenal, Bapak Bimo, Ibu Neta Katarina, dan juga Mbak Debbie. Jadi saya hadir pada pagi hari ini melalui Ibu Neta yang telah memberikan kepada saya untuk bergabung dalam Zoom doa pada pagi hari ini. Kami dari Gereja Betel Injil Sepenuh, ya, kemungkinan kita berbeda-beda organisasi, tetapi di dalam doa Tuhan bukan memandang organisasi, bukan memandang orangnya, tetapi Tuhan memandang hati kita. Sehingga pagi hari ini kita kumpulkan hati-hati, disatukan untuk berdoa bagi bangsa ini, dan kami yakin percaya melalui doa kita yang sehati sepakat, janji Tuhan mendengar, mengabulkan doa kita. Kiranya sedikit perkenalan saya, berharap dapat ikut lagi untuk event-event berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Pak, luar biasa perkenalannya pada pagi hari ini, dan kami berharap Bapak bisa bergabung untuk ibadah top berikutnya, dan juga dapat bergabung juga di ibadah-ibadah online kami berikutnya. Tuhan memberkati setiap aktivitas dan kehidupan Bapak. Terima kasih, salam untuk semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Buat Pak Jimmy juga selamat pagi Pak. Tuhan memberkati. Ada Ibu Vina, Ibu Baby, semua kita. Dan demikian juga saya juga untuk mengumumkan juga buat kita yang mungkin mau gabung di grup WA Tower of Prayer, mungkin bisa bergabung dan bisa menghubungi Bu Roli untuk bagaimana untuk didaftarkan nomor HP-nya ke grup kita. Dan demikian juga mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan atau memberkati pelayanan kita, mungkin bisa ditransfer ke rekening BCA nomor 01250 19213 01250 19213. Untuk sementara itu dulu pengumuman yang dapat saya berikan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, tetap
tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Haleluya. Yuk. Gimana Pil? Foto dulu Pil. Foto dulu.